Dan menurut gua dengan harga sahamnya udah diem nih ya, Jok, hampir setahun terakhir berarti kan. Tapi kinerja bertumbuh terus ya otomatis secara valuation lu juga jadi cheaper dong, ya kan, simpelnya kayak gitu kan. Dan gua rasa kalau emang tahun depan ternyata nggak ada resesi gitu kan, harga komoditi juga tetap stay strong, gue bilang stay strong ya, bukan naik lagi ya, stay aja di current level gitu kan, itu menurut gue sih harusnya earning Buffett sih bakal even better nih tahun depan. Jadi buat gue dengan harga selama setahun terakhir nggak gerak, terus juga sekarang harga lu di bawah harga beli Pak Jerry Eng kan, 1.200, menurut gue ya ini salah satu stok yang menurut gue iya lumayan aman lah ya Jok ya untuk dikoleksi gitu. Oke, ya benar benar itu. Dan pasti kita masih menunggu, kalau bilang nunggu Q3, gue masih sangat menunggu Q3-nya Bumi, Jok. Itu sangat gue tunggu. Anak-anaknya udah pada keluar, dianya doang nih belum keluar sama Dewa. Kira-kira kapan ada bocoran nggak, Bill? Kapan minggu keberapa gitu keluar? Wah, itu kemarin sebenarnya kita dengarnya Jumat kemarin, Jok. Tapi ternyata ya begitulah. Namanya juga itu kan, Bumi gitu kan. Ya sudahlah, kita tunggu aja nanti. Tapi harusnya ya mungkin 1-2 minggu lagi lah ya keluar gitu. Oke. Nah, Bill, gue mau tanya nih, kan ada kayak Hmm. misalnya oke lah kalau misalnya kita harus cari value stock itu karena jaga-jaga kan di saat mungkin marketnya lagi bearish kan value stock tuh mungkin lebih bertahan gitu karena dia ada fundamentalnya. Hmm. Nah, sekarang ada yang metodenya liatin cash reserve-nya. Jadi dia suka lihat tuh Hmm. berapa sih cash per EPS-nya. Jadi ya kan, jadi kayak per earning-nya itu berapa rupiah cash equivalent per share gitu kan istilahnya. Nah, Hmm. kalau Hmm. Hmm. equivalent per share-nya itu kurang lebih equal dengan harga pasarnya gitu ya. Nah, Ya, dia ya lu berarti beli dengan beli saham di harga sekarang lu seperti beli cashnya, cash tukar cash gitu kan, lu bayar pakai cash dapatnya cash, oke. nothing tulus gitu kan. Menurut lu Hmm. itu Hmm. tepat nggak gitu? Atau ada sebenarnya ada ininya loh, kekhawatirannya apa gitu? Ya. Iya, sebenarnya kalau mau beli lu pakai cash per share sih bisa-bisa aja ya. Kayak zaman dulu gue masih ingat pas Harum zaman dulu ya. Harga di bawah banget waktu itu kayaknya 2 tahun lalu Harum di harga 1.000 2.000 sebelum stock split ya. Wah itu sih lu di trade at cash loh, bisa dibilang hampir ya, bisa dibilang kayak begitu. Nah, jadi apa menurut gua kalau lu mau beli yang sesuai cashnya gitu ya, maksudnya dari valuation dari cash per share doang berarti kan Jok maksudnya gitu kan, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu salah satu metrik yang menurut gua menjelaskan juga suatu company murah apa enggak kan. Tapi kalau bisa lu cari juga yang sektornya kemungkinan gua mungkin nggak terlalu value soalnya Jok ya, gua masih very growth minded ya, apa jadi menurut gua kayak, nah, tapi lebih bagus kan kalau lu bisa dapat saham yang murah tapi juga ada growth-nya kan. Contoh misalnya kalau gua lihat lately mungkin yang lagi naik kan sektor minyak nih gitu kan. Gua nggak ngomong yang OSV lah ya, yang Wintermar apa segala macam itu, tapi coba kita ngomongin yang ininya deh, yang di oil juga si El Nusa Jok gitu. Elsa. Nah Elsa ini kan baru kemarin kayaknya breakout ya 2 hari yang lalu ya, kayaknya gue cek itu masuk di scanner gue gitu kan, wah ini break gitu kan. Terus juga gue perhatiin, oh ya kan, maksudnya activity di dunia oilan dan pergas-gasan ini kan lagi naik. Terus gue cek juga market cap-nya dibanding sama cash-nya lumayan loh Jok. Itu bisa dibilang separuhnya tuh cash loh hampir gitu loh market cap-nya. Ini kalau gue cek di sini, ya ini mungkin apa belum update ya. Cuma gue lihat di sini cash per share-nya tuh sekitar 172 loh, Jok. Sahamnya harganya 360. Berarti kan setengahnya itu kan bisa dibilang cash ya, gitu ya. Dan kalau lu lihat, ya lu lihat dari segi utang atau apa, menurut gue juga utangnya termasuk apa gak gede-gede amat lah ya. Utangnya itu termasuk termasuk kecil ya menurut gua ya. Kalau buat gua itu utangnya termasuk kecil, debt equity ratio-nya juga kejaga, sektornya juga lagi on fire nih Jok, gitu kan. Oil, jadi menurut gua kapan lagi apa lu dapat apa eh, sektor yang lagi hot gitu kan, valuation sahamnya juga nggak terlalu depending gitu kan. Dan ya itu tadi gue bilang apa sesuai lah dengan yang lu tadi bilang Jok, kalau mau nyari yang cash per share-nya oke itu mana, menurut gua salah satu opsinya mungkin ada di Elsa. Gue juga baru notice pas 2 hari lalu dia masuk scanner
breakout gua sih gitu, tiba-tiba masuk nih apa nih 52 weeks high gitu kan. Oh, Elsa ternyata masuk, sektornya oke, gua cek valuationnya, oh ternyata murah juga ya gitu. PR-nya cuma 6, PBV 0,6, ya cukup murah ya di Iya, sini. interesting lah, maksud gua biasa sektor yang lagi mau hot gitu valuationnya bisa di rating cepet loh Jok, kalau lu datangnya dari low base valuationnya gitu. Iya, oke. Nah ini kita sambil screening ya Bill ya. Since Iya, ini awal kan ya, mau cari cuan iya, ya. Jadi kita harus rajin-rajin screening. Nah, kalau misalnya Bill, ini ada titipan pertanyaan. Sebenarnya trim kan Q3-nya labanya bagus tuh, 10 kali lipat dibanding compare tuh. iya. Nah, tapi kok ya oke, kemarin sempat gerak positif ya ke 300 306, tapi sekarang agak turun lagi. Itu kira-kira ada view Wah, kita tidak komen untuk tempat kerja kita, Jok. kita kita jangan. titip mah titipan. Iya, iya. Cuma intinya sih ya menurut gua balik lagi ya. Apa? In terms of business juga menurut gua growth-nya lumayan lumayan strong ya gitu ya. Dan ya apa kalau gua ngeliat sekarang mungkin trim itu gerak lebih karena sentimen ya Jok ya. Kalau cars-nya kencang, ya dia biasa akan ikut kencang kan. Kalau lo perhatiin kan begitu kan. Gitu sih. Jadi ya mungkin sekarang kalau short term ini correlation-nya lebih ke cars lah. Karena kan ya lu perhatiin aja kemarin pas cars 140 kan trimnya sampai hampir 400 kan. Terus carsnya turun, trimnya juga turun gitu. Ini cars gue juga dapat ya apa? Notif nih BI ada public expose nih tanggal 15 November nih Jok. Barusan masuk tuh notification-nya. 15 November nih lewat Zoom. Ya. Coba lu cek deh. Gue tadi dapat notifikasi sih nggak tuh. Mhm. Coba cek. Iya bener tuh. Ada tuh pengumumannya di BI itu. Website Oke. IDX Cars. Rencana penyelenggaraan public expose tahunan 15 November. By Bahas Zoom. Pagi. Jam 9. Jam berapa tuh? kira-kira bahas apa tuh? Gitu. Nah, gue nggak tahu Jok. Yang jelas pasti nanti ditanyain soal yang raih isunya. Gue yakin pasti orang akan nanya soal itu. Oke. Ya, kita sambil screening lagi. What else? Apa kalau kayak misalnya Bukalapak nih ya Bill ya. Dulu kan pas Q2 ini Ya, kan lapor oke, Q1 maksudnya dia kan mencatatkan gain karena dia punya investment portofolionya si BBHI itu kan modal iya, 400 itu current level pada saat itu harga ya 5 ribuan ya seingat gua ya. Nah, terus Q2 ya, harga turun berarti dia realize loss. Q3 sekarang turun ya, lagi dia realize loss. Menurut lu kalau ya. catatannya kayak begini, investment holding yang seperti ini, misalnya ya, itu apa yang harus kita perhatiin ya supaya maksudnya kayak bisa kita dapat cuan kah dari model-model kayak I don't know, mungkin Saratoga kan hitungan NAV-nya juga kurang lebih kan harga closing marketnya kan. Cuman kan mungkin Saratoga Hmm, masih ada listed company gitu. Nah, itu gimana ya, sih ya, masuk PNIM gitu ya, mungkin PNIM Live gitu. Ya lebih ya, semi-semi holding ya, kan. Itu ya. what Intinya kalau lu masuk holding, emiten holding, pertama memang itu nggak gampang ya Jok ya gitu kan. Contoh gue tanya, beli Merdeka apa Saratoga? Nah itu kan udah jadi pertanyaan yang mungkin buat sebagai orang sulit nih. Merdeka apa Saratoga nih gitu kan. Beli Saratoga lu dapat hampir semuanya portfolionya gitu kan. Beli Merdeka tapi lu direct. Nah jadi pertama untuk valuasi saham-saham holding lu kan pakai metode ini loh. Apa Hmm, SOTP itu. Pakai oke. SOTP. Jadi lu jumlahin tuh semua anak usahanya itu kayak gimana. Itu kalau yang holding. Kalau Ya. investment company ya kurang lebih juga sama. Tapi kalau in terms of Saratoga tadi kan dia pakai NAV-nya ya per share gitu kan. Nah, tapi untuk holding ya teman-teman ya juga penting kita tahu nih nature bisnisnya semua kayak gimana nih anak-anak usahanya nih. Jangan sampai contoh misalnya nih kayak dulu nih Jok gua ingat kayak zamannya apa Astra. Pokoknya Astra kalau laporan keuangan tuh dulu 3-4 tahun lalu tuh lucu deh. Jadi lo bisnis Astranya bagus nih jualan mobil ya kan, alinya turun nih Jok gitu kan, UT-nya bagus gitu kan, Bank Permatanya waktu itu rugi
gitu kan. Nah, jadi ketika dihitung-hitung, ini kayak ini, bahasa kita apa, Jok? Kit-kitan ya, gitu kan. Akhirnya dihitung-hitung, ya segitu-gitu aja lo, gitu kan. Nah, sedangkan misalnya UT-nya naik kenceng gitu kan. Nah, jadi memang kadang-kadang beli holding, ya kalau teman-teman memang tahu bisnis, salah satu bisnisnya tuh memang lagi perform, mendingan beli itunya, gitu loh. Beli langsung aja anak usahanya, gitu. Nah, tapi kalau memang in the case kayak misalnya contoh nih, apa, perusahaan yang holding kayak misalnya Bukalapak, gitu kan. Bukan holding lah, ini lebih kayak apa lu tadi bilang kan kayak investment company gitu ya. Kalau emang anaknya nggak ada di market gitu ya, mau nggak mau lu harus ngitung NAV per share-nya dan SOTP-nya lu harus hitung, Jok, yang kayak begitu. Nah, in terms of Bukalapak sendiri, ya gue lihat kinerja pelan-pelan makin oke, Jok, ya, gitu ya. Ya karena lu lihat dia juga sangat-sangat, gue harus bilang sangat-sangat beruntung, Jok, raise fund sebelum apa tech punya ini kan turun semua kan. Intinya yaitu kalau lu misalnya apa em, apa lu mau analisa emiten holding gitu ya, ya lu harus menguasai namanya SOTP, ya kan. Terus juga lu kalau misalnya kayak investment company, ya lu harus perhatiin NAV per share-nya gitu kan. Dan balik lagi, nggak selalu beli holding itu bagus ya teman-teman ya. Karena kalau sampai anak usahanya nature bisnisnya terlalu beda, ya kan. Itu kalau misalnya satu lagi bagus, kalau yang lain nggak bagus, wah udah. Barang lu ntar kayak gitu-gitu aja tuh. Karena kenapa? Setiap dua anak usahanya lagi cuan, dua anak usaha yang lain biasa nggak begitu oke. Itu ibaratnya portfolio, Jok. Lu punya 10 saham, 5 saham, ini saham tech, 5 saham komoditi. Pas komoditi naik, 5 naik, 5, yang punya lu tech yang 5 turun. Ntar tiba-tiba the Fed stop naikin bunga, tech lu naik, komoditi lu misalnya turun, ya sama aja bohong kan, lama-lama kan portfolio lu kayak begitu kan. Jadi mendingan memang kalau emang lu yakin beli aja langsung apa saham anaknya gitu. Iya, benar benar benar. Tadi ada yang mau ditanya lagi, tadi ada yang bahas Aces dong. Nah, ini oke lah. Sebenarnya Aces ini seberapa buruk gitu kalau misalnya harga dia kan udah terkapar cukup dalam gitu ya. Terus oke, sekarang Hmm. mulai kok kelihatannya lemah kan tadi masih closingnya agak merah tipis ya. Menurut lo dia udah pulih nggak sih atau kayak potensi MAPA atau MAPI gitu atau masih jauh sebenarnya menurut lo? Gua sih ngeliat, balik lagi ya, gua kalau di retailer sekarang bullish sama yang sport sih, Jok. Sama yang related to sport gitu ya. Kalau yang lain nggak tahu kenapa, gua kayaknya belum ngeliat adanya strong recovery ya. Dulu sih gua lihat S hardware sih memang rame, Jok, ya. I mean nggak cuma S hardware, maksudnya tempat-tempat yang berhubungan dengan begini-ginian tuh apa home home ini punya alat-alat ini itu biasa rame. Cuma sekarang memang setahun terakhir ini ya mungkin mungkin nggak tahu ya, mungkin gue pergi ke cabang yang sepi apa kayak gimana, tapi menurut gue sih gue bukan pergi ke cabang yang sepi juga sih harusnya ini. Cuma memang ya lo udah nggak lihat mungkin antrean yang terlalu apa gitu kan. Kalau kayak zaman dulu kan nggak tahu ya, zaman dulu ada aja, Jok, orang-orang kayak sumur kita nongkrongnya di S hardware gitu kan, ada chat time-nya dulu kan, biasa kayak begitu kan, sambil lu Lihat-lihat kan Jawa. Cuma apa? di satu-satu yang Iya. aromaterapi. Oh iya, iya. Ya cuma nggak tahu kenapa gue ngelihat sekarang mungkin apa ini ya enggak ya. Jadi kalau lu tanya apa gue mungkin belum terlalu ngeliatin lagi soal S1R sebenarnya. Cuma at this point kalau lu tanya gue mungkin lebih prefernya yang anything related to sport, sport punya ini ya. Contohnya kayak apa sih menurut gue.